waktub, baca dan tulislah. Tapi kita baca saja ya, tidak usah menulis, nanti menulisnya bisa sendiri ya. Tapi mulai dari Abu Dzulqarnain. Al-maktabu maksurun ya. Coba diartikan. Meja itu rusak ya. Jadi misalnya Abu Dzulqarnain mengatakan ke saya, atau misalnya contohnya begini ya. Jadi al di situ kan al menunjukkan bahwasanya maktabnya berarti tertentu ya, tertentu ya. Jadi kondisi itu seperti ini misalnya. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba Abu Dzulqarnain mengatakan al-maktabu maksurun ya. Jadi ada pembicaraan sebelumnya sehingga bisa terpahami kalau maktabnya itu tertentu. Misalnya ini meja, ini bukan meja yang pekan lalu misalnya ya. Jadi saya tanya, di mana meja yang sebelumnya? Kemudian Abu Dzulqarnain mengatakan al-maktabu maksurun. Maka maktab yang mana? Meja yang saya tanyakan tadi, yang di sini sebelumnya. Gitu. Itu gunanya al di situ, ya, menunjukkan tertentu. Apa kata yang dimaksud alif lam itu menunjukkan tertentu yang telah dipahami oleh yang berbicara dan yang diajak bicara ya. Jadi al di sini al yang menjadikan kata yang dia masuk itu menjadi ma'rifah, sebelumnya dia nakirah. Tapi itu dari sisi makna ya. Al-maktabu maksurun, meja itu patah. Dari sisi i'rab ya, kita kan mengharokati akhir maktab dan maksur itu dengan dhammah ya, dengan dhammah. Saya mau bertanya, al-maktabu kenapa tidak bertanwin? Karena ada alif lamnya ya. Sebab alif lam itu salah satu penyebab kata itu tanwinnya dihilangkan ya. Ya. Taib. Kenapa diharokati dhammah bukan fathah kasroh? Kenapa pilih dhammah? Taib. Karena dia posisinya atau letaknya dalam kalimat berposisi sebagai mubtada, dan mubtada hukumnya marfu, terkena rofa, sehingga harus dikasih tanda rofa. Apa tanda rofa? Dhammah. Itu. Makanya kita pilih harokat dhammah di sini, tidak boleh yang lain. Kalau dia terkena hukum rofa. Alamat rofa adalah dhammah sebagai mubtada di sini. Maksurun khobar ya. Khobar juga terkena hukum rofa. Berikutnya. Coba diulang. Jangan malu-malu ya. Kalau malu-malu nanti lambat. Nah, apa kalau salah kan diperbaiki supaya kesalahan itu tidak terus menerus. Begitu. Ya. Jadi tahan banting saja. Ya sesuai anunya kita, apa yang kita pahami itu dilihat dari konteks caranya. Ya, dengan seperti itu kan, oh berarti kita masih bingung ini dibaca madrasah atau mudarris misalnya. Ya lihat konteksnya. Lihat konteksnya dari sisi makna. Kalau saya baca mudarris, nanti begini artinya. Kalau saya baca madrasah, begini artinya. Nyambung tidak? Begitu. Mana yang nyambung ini? Mudarris kan guru, madrasah sekolah, ya. Kalau baca mudarris, guru itu baru. Kalau sekolah, sekolah itu baru. Hanya itu dari sisi makna sah-sah saja ya, tapi dari sisi lafadz misalnya aturan mubtada khobar itu asalnya sama-sama sama-sama mudzakkar, sama-sama muannats. Kalau madrasah ada ta marbutonya,
muannas berarti harusnya jadi datun. Ah begitu. Ya, taib. Jadi bacanya apa itu? Taib. Al mudarrisu jadidun. Artinya guru itu baru. Ya. Al mudarrisu kenapa tidak bertanwin? Karena ada alif lam. Taib. Bagus. Kenapa kita pilih harokat dhamma di akhirnya? Karena terkena hukum rofa sebagai Hah? Sebagai apa? Ya, kadang paham tapi susah keluar itu apa yang mau disebut sebagai mubtada ya, sebagai mubtada. Kejadian khobarnya ya, khobarnya. Tapi nomor 3 al-qamisu wasihun. Artikan kemeja itu kotor. I'rabnya sama dengan sebelumnya ya. Jadi al-qamisu hilang tanwinnya karena dia mubtada. Ya, asal pada mubtada hukumnya apa? Mubtada asalnya dia harus ma'rifah. Di sini ma'rifahnya karena ada al ya. Kemudian dia dipilih harokat dhammah di akhirnya karena dia terkena hukum rafa. Wasihun juga terkena hukum rafa sebagai khobar. Kenapa bertanwin? Ya, di atas asal. Ya, asal pada isim bertanwin. Ya, ada pengecualian. Nah, ini yang pengecualian itu ketika ada sebabnya. Di antaranya ada alif lam. Ya. Demikian pula isim-isim mabni ya tidak bertanwin. Di belakang lagi. Ya, silakan. Tab al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Baik. Tunggu dulu. Baik, lanjut dulu. Deng lim. Al-masjidu maftuhan. Artikan. Masjid itu terbuka. Berikutnya. Ya, Abu. Tidak. Jangan lupa kosakatanya ini. Ya, al-hajaru kabirun. Baik. Artinya? Baik, batu itu besar. Berikutnya nomor 7. Ya. Baik, artinya? Baik. Har ya panas ya. Baik. Jadi kosakata yang sudah lewat itu minimal sering dibaca. Ya, sering dibaca, sering dibuka, dilafatkan. Ya, ya supaya lama-lama teringat. Lama-lama teringat. Berikutnya kembali kepada yang pertama. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Ya. Ini ada 2 kalimat ya, masing-masing mubtada khobar, jumlah ismiyah. Al-imamu jalisun, ini sudah kalimat mubtada khobar. Wal mudarrisu waqifun.
Ya, al-mudarris waqifun juga mubtada khobar. Makanya dhammah semua harokatnya, ya. Dhammah semua. Tapi kalau dicetakan saya ini al-muhandisu jalisun. Tapi berikutnya kita al-qamaru ba'idun. Artinya bulan itu jauh. Terus al-mindilu nadhifun. Tarjim. Terjemahkan. Al-mindil sarbet. Sarbet ya? Sapu tangan. Bersih. Nadhifun lawannya wasihun, ya. Latihan 3, imla'il faragha fima yali. Imla'il faragh. Imla itu artinya penuhi. Berarti isilah. Al-faragh yang kosong fima yali, yang kosong berikut. Nah, yang kosong itu ya tergantung nanti kalau tempat berarti tempat yang kosong. Kalau dia waktu berarti waktu yang kosong. Ya, misalnya dalam hadis nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia itu terkalahkan dalam dua nikmat ini. Mereka merugi, ya, karena lalai terhadapnya, yaitu as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan faragh. Itu waktu kosong, waktu luang, ya, kesempatan. Isilah tempat yang kosong berikut. Biwad'i, dengan meletakkan al-kalimatil munasibah, kata yang sesuai, minal kalimatit taliyah, dari kata-kata berikut. Ya, jadi di bawah itu ada 6 nomor, ya, yang ada hanya mubtada, tidak ada khobarnya, dikosongkan khobarnya. Ya, khobarnya itu diisi dengan kata yang cocok dari kata-kata yang 6 itu. Ada kata jamilun, wasihun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun, ya. Masing-masing harus dapat satu, ya. Ya, tidak boleh ada yang tidak dapat. Ya. Al-hajaru, misalnya apa kira-kira pasangannya? Ya, seperti ini. Baik, di belakangnya sekarang. Pak Herman ya? Ya. Al-hajaru thaqilun. Batu itu berat. Baik, berikutnya. Al-babu maftuhun. Baik. Benar. Berikutnya. Baik. Kapan ada yang panjang? Ada yang panjang ketika ada ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhammah, atau alif sebelumnya fathah. Nah, baru kita boleh memanjangkan di situ. Ya, sekarang ada tidak? Nah, al-qamaru itu kan ada, kita panjangkan itu. Sementara tidak ada alif setelah mim. Berarti al-qamaru, ya. Ya, jamilun panjang mimnya sebab ada ya setelahnya. Ya, bagus, mantap. Berikutnya. Yang di ujung baru datang lagi. Baru datang ya? Ya. Al-waraqu, waraq daun, bisa kertas. Al-waraqu apa? Apa pasangannya?
Yang sudah tadi, yang sudah jamilun sudah ya. Kemudian thaqilun sudah, uh, maftuhun sudah. Berarti yang belum ada wasihun, harun dan khafifun. Ya, kita semakin mudah sebenarnya karena pilihannya semakin sedikit. Ya. Kertas itu apa? Panas, ringan, atau kotor? Ya, anggaplah warok itu daun ya. Ringan ya, ringan. Taib. Al-mindilu wasihun. Al-labanu sisa satu. Ini sudah paling mudah ini. Ya. Al-labanu harun ya, karena sisa satu di atasnya sisa satu. Ya. Yang keempat, imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibah. Isilah tempat yang kosong berikut dengan meletakkan kata yang cocok. Munasibah itu cocok, sesuai ya. Baik. Kalau sebelumnya di latihan 3 yang dihilangkan adalah khobar, sekarang yang dihilangkan adalah mubtada. Ya. Kemudian di sini kita bebas memilih kata yang kita inginkan. Ya. Yang penting cocok, yang penting munasibah. Ya, yang penting munasibah. Dan saya sarankan untuk mengambil atau memakai kata-kata yang sudah pernah lewat bersama kita. Ya. Ya. Coba nomor 1, siapa sekarang? Ya, kita. Ya. Titik-titik nadhifun, bersih. Nah, apa itu yang bersih itu? Apa kira-kira mubtadanya? Ingat, mubtada harus ma'rifah. Hah? Kenapa? Bisa pilih di bawah maksudnya? Tidak ada. Itu kita sini yang datangkan. Ya. Yang penting cocok. Al-mindilu nadhifun. Panjangkan dhi-nya ya. Karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Kayak gitu keadaan. Baik. Artinya sapu tangan itu bersih. Baik. Yang baru datang, al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Di depan, al-labanu baridun. Di belakang, al-masjidu qaribun. Baik, berikutnya, al-baitu ba'idun. Ya. Terus, jangan mengantuk ya. Hmm? Wakifun artinya berdiri. Al-mudarrisu wakifun. Ya. Berikutnya, al-mudarrisu jalisun. Terus apa tadi? Al-babu kabirun. Pintu itu besar. Terus apa arti kodimun? Lama. Ya, lama bukan lawan dari cepat.
tapi lawan dari baru. Jadi ada yang sekarang baru dan ada yang sudah lama, itu kodim. Ya. Jadi apa itu yang kodim? Al-qalamu kodimun. Ya. Terus terakhir ulang. Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimat kalau di kitab yang seperti ini cetakannya, sampulnya ya. Itu ada huruf yang kurang. Al-kalimat, perhatikan di situ al-kalimat itu tidak ada lamnya di situ. Dia setelah kaf langsung mim. Ya. Ya, jadi dia al-kamat begitu, al-kamat. Tidak ada lamnya. Jadi ditambah lam setelah kaf. Jadinya al-kalimat. Ya. Artinya kata-kata. Jadi kalau tidak panjang al-kalimah berarti kata. Kalau panjang al-kalimat kata-kata. Ya. Ini akan kita pelajari nanti ya. Ini sebagai pendahuluan saja. Tidak usah saya kasih tahu namanya, ya. Buat penasaran dulu supaya rajin datang. Ya. Contoh, muslimah. Berarti satu orang perempuan muslim, ya, yang beragama Islam. Tapi kalau muslimat panjang, berarti banyak orang. Ya. Mukminah satu orang. Kalau panjang mukminat berarti banyak orang perempuan mukmin. Ya, seperti itu. Ya. Namanya nanti ya. Al-jadidah, kata-kata al-jadidah yang baru. Ya, kata-kata yang baru. Al-qamaru artinya apa? Bulan. Jadidun baru. Qadimun lama. Wasikhun kotor. Nadhifun bersih. Harun panas. Baridun dingin. Saghirun bersih. Kabirun apa? Saghirun kecil. Kabirun besar. Maftuhun terbuka. Maksurun patah. Thaqilun berat. Khafifun ringan. Jamilun indah cantik. Waqifun berdiri. Jalisun duduk. Jadi semua kata-kata baru semuanya ada 16 ya. Kata-kata baru maksudnya ini kan pelajaran 3 gitu ya. Pelajaran 3 artinya berarti kata-kata ini belum pernah disebut di pelajaran ad-darsul awal, pelajaran pertama, dan di pelajaran yang ats-tsani, yang kedua. Ya. Nanti ketika masuk di pembahasan lagi setelahnya, kata-kata yang belum pernah disebut sebelumnya, dia akan masukkan lagi. Dia akan beritahu ini kata-kata baru. Kira-kira untuk apa itu? Kenapa dia bilang kata-kata baru? Kenapa perlu dia tulis seperti itu? Kira-kira apa alasannya? Supaya dihafal, ya. Jadi kalau tidak hafal berarti tidak nurut sama penulis buku ini. Ya. Jadi mungkin tidak berhasil, ya, karena dia sudah buat cara-caranya itu begini, harus dihafal misalnya. Ketika ada yang tidak dilakukan prosesnya berarti nanti itu mempengaruhi hasil nanti. Ya, jadi harus dihafal. 16. Ya, 16. Jadi tinggal di jumlah ya dengan sebelum-sebelumnya. Jadi 16 itu sedikit ya. Karena kita dalam sepekan ya, anggaplah 16 hari, 6 hari ya. Ya, 6 hari berarti ya hanya tidak sampai 3 ya, 3 ada yang 2 per hari. Masa tidak hafal ya? Ya, sedikit sekali sebenarnya itu. Hanya kalau kita tumpuk itu nanti menjadi berat. Ya, menjadi berat. Baik. Pembahasan kita di pelajaran ketiga itu tentang alif lam yang masuk pada suatu kata atau pada isim ya. Jadi al itu hanya masuk pada isim. Nah, al yang masuk pada isim
Maka eh, alnya itu ada yang dibaca jelas, ada yang dibaca melebur ke huruf setelahnya. Ya, tergantung huruf setelahnya itu apa. Ya, jadi huruf-huruf hijaiyah, ya, huruf-huruf hijaiyah yang diawali dari hamzah atau alif sampai ya itu terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Ada namanya huruf qamariyah dan ada huruf syamsiyah. Kalau mau hafal, hafal salah satunya, mana yang mudah. Ya, jadi hafal misalnya qamariyah, ya selain itu berarti syamsiyah. Kan hanya dua. Kalau lebih mudah huruf syamsiyah kita hafal, berarti selain itu berarti qamariyah. Nah, gitu. Ya. Nah, yang penting hafal dulu huruf hijaiyah secara keseluruhan. Ya. Hafal huruf hijaiyah secara keseluruhan. Setelah itu dibagi, ada huruf syamsiyah, ada huruf qamariyah. Kalau sudah hafal huruf qamariyah sudah pasti, ya sisanya berarti syamsiyah, demikian pula sebaliknya, ya. Ya, seperti itu. Baik. Jadi huruf, kenapa dikatakan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah? Ada qamar, ada syams. Apa artinya qamar tadi? Bulan, ya, dari qamar, bulan. Kalau syams, ya, matahari. Baik. Kalau masukkan al qamar, alnya bisa jelas tidak? Bisa jelas, ya. Kalau syams, bukan al syams tapi asyams, melebur kepada huruf shin, lamnya, ya. Nah, jadi lam alif pada al ini, lamnya alif lam ini melebur kepada shin. Ya. Maka kalau ada al masuk pada huruf dan lamnya masih dibaca jelas, berarti dia ikut ke kelompoknya bulan, qamar. Kalau yang melebur berarti dia ikut ke kelompoknya syams. Makanya ini nanti dikatakan ini huruf temannya semuanya huruf qamariyah, yang ini huruf syamsiyah, begitu, ya. Baik, misalnya kita mulai dari huruf hamzah. Nah, misalnya abun, ayah. Kalau masuk al, dibaca jelas lamnya atau tidak? Bisa jelas, al abu. Ya, berarti dia temannya apa? Qamar, ya. Ya. Baik. Berarti hamzah dia huruf apa? Huruf qamariyah. Contohnya al ab. Ya. Kemudian setelah huruf hamzah apa? Ba. Baik. Babun. Ba huruf pertama. Masukkan al bab. Masih dibaca jelas? Berarti ba dia huruf apa? Huruf qamariyah. Al bab. Ya. Huruf ta. Tajirun. Al tajiru atau at-tajiru? At-tajiru. Nah, ini kalau orang belajar bahasa Arab kemudian dia jarang baca Quran begitu. Nggak, ya. Kalau orang itu sudah terbiasa kan sudah terbiasa mulutnya itu kalau apa alif lam ketemu ta melebur ke ta lamnya. Ya. Sehingga kalau dapat tajirun dia baca at-tajiru.
Nah, cuma kalau tidak terbiasa itu dia lebih susah lagi ya. Berarti kita huruf apa? Syamsiyah. Contohnya at-tajiru. Ya. Huruf ta, nah, syamsiyah ya. An-najmu tsaqib. Bukan an-najmul tsaqib. Bukan begitu ya. At-ta ya. Baik. Contohnya ats-tsaub ya. Tsaubun, ats-tsaubu. Ya, ats-tsaubu. Dan seterusnya ya. Ya, nanti akan ada itu. Baik. Eh, najmun. Nah, perhatikan najmun. Ketika masuk alif lam, bacanya bukan al-najmu, tapi an-najmu. Berarti nun ini huruf apa ini? Huruf syamsiyah. Di sini dia tempatnya. Nun ya, an-najmu. Dikun, ad-diku, bukan al-diku, tapi ad-diku. Berarti juga syamsiyah. Rajulun, ar-rajulu, bukan al-rajulu, tapi ar-rajulu. Talibun, at-talibu, bukan al-talibu. Berarti nun, dal, ra dan ta itu semuanya huruf syamsiyah ya. Baik. Jadi penekanan bedakan huruf-huruf syamsiyah dan huruf qamariyah supaya kalau masuk alif lam pada huruf-huruf ini ya kita bisa membedakan mana yang lamnya dibaca jelas dan mana yang idgham kepada huruf tersebut. Baik, sekarang dibaca mulai dari Abu Dzulkarnain. An-najmu ba'idun, bintang itu jauh. Baik, berikutnya di belakang. Nomor 2 ya. Yang mana nomor 2 itu? Wa waqifun. Ar-rajulu waqifun. Lelaki itu berdiri. Berikutnya as-sukkaru hulwun, gula itu manis. Terus at-talibu maridun, pelajar itu sakit ya. Marid itu orangnya ya. Ya. Kalau penyakit namanya marad ya. Berikutnya di belakang ad-diku jamilun. Baik. Berikutnya ayam jantan itu indah, cantik. Berikutnya ad-daftaru jadidun. Ya, ad-daftaru jadidun. Baik, masih huruf syamsiyah semua ya. Ad-daftaru jadid. Berikutnya at-tajiru ghaniyun. Ya. Berikutnya ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Baik, 9. Abu Dzulkarnain. Baik, al-waladu fakirun. Jadi di sini alnya dibaca apa? Lamanya dibaca jelas. Berarti waw huruf apa? Huruf qamariyah. Jadi dia selipkan huruf qamariyah di contoh-contoh yang syamsiyah ya supaya ditahu mana yang paham mana yang tidak ini. Nah, ini penulisnya kayaknya tes-tes juga ini ya. Mana yang fokus mana yang tidak ini. Ya. Jadi jangan sampai dibaca karena semua di atas idgham, akhirnya di sini juga misalnya ada yang baca awwaladu. Nah, ternyata harusnya al waladu ya. Berikutnya di belakang at-tufahu ladzidun. Terus
Taib. Wal maridu qasirun. Kalau di sini wal mudarris. Taib. Enggak apa-apa ya. Kalimatnya tetap benar walaupun beda arti. Kalau nomor 10 tadi artinya apel itu lezat ya. Lezat atau enak. At-tabibu tawilun, dokter itu tawil, tinggi ya. Dokter itu tinggi. Tawil itu bisa tinggi bisa panjang ya. Asalnya panjang artinya, cuma kalau di sini ya kurang cocok kalau diartikan panjang. Dibilang tinggi ya. Wal mudarrisu qasirun. Dan guru itu kalau di situ marid ya. Wal marid, marid itu artinya orang sakit ya. Karena di sini dia disandingkan, digandengkan dengan penyebutan tabib, maka bagus kalau dia diterjemah apa? Pasien. Gitu ya. Dan pasien itu qasir ya. Tinggi lawannya apa? Pendek atau rendah? Hah? Tinggi, rendah, panjang, pendek ya. Cuma kalau orang biasanya kan tidak dibilang rendah tapi pendek, jadi sini pendek ya. Wal mudarrisu qasirun. Nah, di sini juga atau wal marid qasir. Mim huruf apa? Qamariyah. Sebab jelas lamnya ya. Wal marid bukan wam marid tapi wal marid. Baik, berikutnya iqra waktu, sudah latihan ya, tamarin iqra waktu ma'dhabti awakhiril kalimat. Baik, waktunya sudah habis ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita selesaikan pelajaran 3 nanti. Saya bacakan memang artinya supaya sudah bisa dikerja-kerja disiapkan ya. Nah, nomor 1 latihannya baca dan tulislah disertai dengan mentobat akhir kata. Jadi kalau awalnya kan pertengahannya kita sudah tahu al-bab ya, hanya akhirnya itu misalnya ditanwin atau tidak ya. Nah, kemudian perhatikan juga hurufnya, dia syamsi atau qamariyah ya. Dia dibaca jelas lamnya atau melebur ya. Nah, kemudian latihan 2 imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibah. Isilah yang kosong berikut dengan meletakkan kata yang cocok ya. Ini insyaallah mudah. Kemudian yang ketiga, ikhtar kalimatan minal qaimati alba ya. Pilihlah kata yang ada di kolom ba, tunasibu al kalimah allati fil qaimati al hamzah, yang mencocoki atau bersesuaian dengan kata yang ada di kolom hamzah ya. Jadi misalnya ya, kan yang pertama tolib ya, tolib ini kita pilih di kolom ba itu apa yang cocok dengan tolib itu supaya jadi kalimat. Misalnya at-tolibu apa kira-kira ya pasangannya ya. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi yang kita kerja tadi sebelumnya ya. Ya, misalnya at-talibu pasangannya ladidun, maksurun, thaqilun, maftuhun, maridun atau harun. Ad-dukanu ya, cocoknya dia berpasangan dengan apa supaya terbentuk apa? Kalimat ya, supaya terbentuk kalimat. Setelah itu kata-kata baru ya. Hulun tadi artinya manis, maridun pasien atau orang sakit, ad-dukan toko, ghaniyun orang kaya, tawilun tinggi ya. Fakirun orang fakir, qasir pendek, at-tufahu apel. Setelahnya dijelaskan oleh penulis, disebutkan huruf-huruf qamariyah apa saja, ada 14, huruf syamsiyah juga ada 14. Yang tidak disebut itu alif ya, alif. Jadi yang disebut hanya hamzah saja. Jadi huruf hijaiyah kan semuanya 29 ya.
huruf Qamariyah 14, Syamsiyah 14. Alif itu tidak dihitung ya. Karena alif itu dia tidak mungkin terletak di awal kata ya, itu alif. Yang terletak di awal itu hamzah. Baik, ilahuna naktahi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.